Halo, selamat malam warga kampung yang sudah hadir di Kampung Pepes. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Halo, balik lagi bareng kita. Saya Wicak Tebo dan masih ditemani dua orang teman lama saya yang akan bercerita horor di horror session podcast Pinggir Sawah pastinya. Masih dengan Bapak Fendi dan Bapak Albert. Cek sound dulu dong. Bapak Fendi. Halo. Albert, silakan cek soundnya. Halo guys, ketemu lagi guys. Nek, gemes deh. Yuk langsung aja. Kayaknya horror session ini agak-agag mendayu ya, Nek. Kayaknya horor juga ini malam ini. Horor, ini horor banget. Horornya bikin gemes. Malam ini kita lanjut lagi cerita dari Albert dan Fendi yang kemarin baru sebagian kecil cerita yang diceritakan oleh Albert gitu, dan latar belakang kampung Jawa yang ada di Lampung. Sekarang Fendi juga Albert bakal ceritain lagi kisah-kisah dan mitos-mitos ataupun cerita yang berkembang di masyarakat di kampungnya gitu, di daerah Lampung. Silakan Bapak Fendi. Halo, kemarin yang udah dengerin terima kasih. Jadi cerita-cerita yang kami dengar dan kami rasakan juga, Albert termasuk Albert kemarin kan. Jadi kalau misalkan ada nama daerah yang kemarin kesebut dan sekarang saya sebut lagi, kalau misalkan ada salah atau pengalaman yang berbeda ya mohon maaf, karena itu pengalaman kita kan masing-masing. Iya, benar. Kemarin kan sempat Albert cerita di daerah pegunungan yang emang namanya kan di sana disebut kalau pegunungan itu umbulan ya. Kalian kalau baru pada dengar umbulan, jadi umbulan itu jauh dari pemukiman warga. Sebenarnya buat berkebun aja, berkebun kopi. Emang daerahnya emang lebih mistis dibanding kampung apa pemukiman kami yang ada di Lampung yang di kaki gunung. Jadi kalau kemarin ceritanya dari awal 50-an si Albert orang tuanya datang ke Lampung. Jadi ceritanya itu keluarga kita di Lampung itu emang buat cari rezeki karena tanah di Jawa yang ceritanya kurang subur. Akhirnya datang ke Lampung buat bertani atau mencari rezeki di sana. Sebelumnya wilayah kami itu banyak kayak pegunungan kecil-kecil gitu, banyak kali. Jadi pemukiman saya aja yang saya sekarang tinggal itu dulunya itu emang bekas kali. Apalagi dari kemarin cerita-cerita tempat-tempat yang dekat air itu kan emang tempat-tempat hal-hal seperti itu ya kan. Iya, benar. Jadi emang daerahku itu, tempatku khususnya, tempat rumahku, tempat tinggalku itu emang bekas kali. Jadi dulu emang dilaluin kali, dilaluin air, jadi jalur air gitu. Jadi agak turun. Oh, oke sih. Tempat gua sama Albert itu berjarak sekitar berapa sih ya? 200 meteran lah. Jadi 200 meteran aja di sana. Lebih. Ya pokoknya sekitar segitulah ya, nggak ada sekilo lah. Dari jarak rumah gua dan rumah Albert itu nggak jauh, cuman emang daerahnya itu sepi. Oke. Kita bicara dari tempatnya Albert tuh. Ada namanya dulu itu per 5. Kan kalau perempatan itu 4 ya. Itu berarti 5 jalan gitu kan. Simpang lah nyebutnya, kalau lebih dari 4 tuh simpang. Simpang 5 dan ada kalinya juga di situ. Jadi kalau ceritanya orang dulu, pertemuan kali itu kan juga diceritakan kalau itu tempat-tempat horor ya. Jadi di antara Albert sampai ke rumah gua itu kan ada pertemuan kali dari jalur satu dan jalur satunya lagi. Di situ itu tempatnya minim penerangan banget, gelap banget jalannya. Jadi beberapa kali salah satunya ada ibu gua. Ibu gua itu kan kerjaannya ke pasar ya. Berangkatnya pasti sebelum subuh. Dia sekitar jam 3 jualan, jam 2 dini hari. Jualan di pasar maksudnya. Iya, itu dulu kerjaannya emang ke pasar, berangkat itu dini hari jam 2 jam 3. Iya. Jadi dari rumah ke depan ke jalan raya itu ngelewatin tempat itu. Oke, ya.
Jadi beberapa kali itu salah satunya saat ibu saya mau berangkat ke pasar. Di situ itu kayak ada orang duduk diem. Jadi pas banget di pertemuan kali itu atasnya itu kayak ada tempat duduk. Oh, Kalau di sini kan jembatannya jembatan terus dikasih pagar besi gitu ya, kanan kirinya ya. Kalau kali ya. Kalau sana itu pinggirannya itu bukan besi, jadi buat tempat duduk. Jadi di situ itu dari jauh udah kelihatan ada tempat duduk tuh. Ada orang kayak bapak-bapak duduk ngadep ke jalan. Cuman dari jauh tuh udah kelihatan. Jadi emang kayak mau nunjukin ke ibu saya. Oke. Karena emang ibu saya orangnya nggak penakut, labas aja tuh dari jauh ya, anggap aja itu emang orang, bukan apa-apa. Cuman makin lama makin deket ada yang aneh. Jadi bapak-bapak itu kayak terus kok nggak gerak-gerak sama sekali, semakin deket kok diem aja, makin deket katanya makin hilang. Oh, berarti ini dia bener-bener nggak gerak ya? Sosok ini tuh dia nggak gerak. Duduk. Dideketin dia makin kayak samar-samar gitu. Iya, hilang. makin sama-sama. Ya udah, namanya ibu orang yang maksudnya alhamdulillah ini terus ya. Ibadahnya kuat. Doanya pasti juga makin kenceng lah dia. Ya benar-benar. Itu pertama kali kayak gitu tuh. Jadi bapak-bapak diem, dia gelap gitu. Terus tiba-tiba hilang. Ya udahlah, cukup tahu aja ke pasar kayak seperti biasanya. Sampai kalau pulang kadang-kadang juga maghrib. Beberapa kali lagi bukan ibu saya tuh yang kejadian, kakak saya. Kayak motor tiba-tiba bawa motor di situ mati. Di pertemuan air itu? Iya, yang di atas itu tuh. Jadi posisinya itu dia agak naik gitu jalannya. Oh, agak naik gelap, yaitu tiba-tiba mati di situ. Ya namanya anak muda ya kan. Rasanya itu aneh banget nih motor. Biasanya maksudnya normal-normal aja sebelumnya. Terus akhirnya di situ agak lama berhenti. Emang berhenti kan di situ, berhenti. Cuman tempat itu udah terkenal mistis. Serem lah, udah ngerasa ini jangan-jangan ganggu atau gimana nih gitu kan. Kalau orang yang berani pasti kan dia ngata-ngatain gitu kan. Ya dikata-katain aja kayak si anjing, kalau misalkan ganggu-ganggu munculin aja gitu kan. Sosok berani ya, namanya anak muda. Kalau misalkan berani tunjukin, jangan kayak gini caranya gitu kan. Kan emang masanya jangan dia nyusahin. jalan juga enggak. Iya, jangan nyusahin gua lah ibaratnya. Kalau mau nongol aja gitu. Tahu-tahu ada suara kayak mau serem gitu kan. Ya menggaung, apa sih bahasanya? Gerem gitu. Gereng ya gitulah. Ya siapa yang nggak gemeter kalau digituin ya. Iya. Udah tahunya suara gereng kayak gitu, kakak gua langsung mana suara doang gitu. Padahal ya ceritanya dia mah siapa sok berani, padahal juga merinding. Padahal mah ini juga ya. Gemeter juga ya. Iya, pokoknya kata-kata apa aja dikeluarin di situ, bukannya doa, cuma malah kata-kata yang dikeluarin. Iya. Ini Bet, tempatnya Mbahmu Bet. Yang Mbah Ngabdul lah bisa dibilang gitu ya. Apa? Tahu kan? Ngabdul tuh apa? Mbah aku, Mbah dari ibu. Oh, Berarti lo ada juga Bet kejadian yang memang diceritain atau lo pernah ngerasain sendiri, apalagi lo kan dulu pecicilan tuh, anak kecil yang suka cari ikan. Kalau gue sih pernah diceritain juga sama teman sendiri, teman tidur lah dulu, maksudnya teman tidur tuh suka tidur tempat gue. Terus gue juga tidur di tempatnya dia dulu zaman waktu SMA lah. Terus pernah tuh yang kemarin tuh yang gue cerita, kalau misalkan emang ada orang yang dari sana dengerin, kalau misalkan ada salah ya ya kita kan cuman denger dari mitos kata orang ya. Iya. Kan setiap orang kan cerita kan pasti beda-beda gitu ya. Iya benar. Ini aja ya, klarifikasi aja. Jadi sebenarnya cerita lokasi itu sebenarnya setiap lokasi pasti ada mitosnya masing-masing gitu. Dari Albert atau Fendi sendiri, memang sebelumnya gue klarifikasi, boleh di-share nggak nama-namanya, nama-nama lokasi atau tempat-tempatnya, boleh nggak? Kata mereka boleh. Dan maksud dan tujuan lainnya adalah sebagai tempat rekreasi. Kayak sebelumnya kita cerita soal bendungan Batu Teki itu. Nah itu di luar permasalahan mitos, itu tempatnya itu bagus gitu. Bisa jadi salah satu tempat rekreasi atau tempat kalian berlibur di sana. Nah selebihnya cerita-cerita mitos itu tiap daerah, tiap lokasi atau tiap tempat-tempat yang mungkin dalam tanda kutip bersejarah mungkin punya cerita dan mitos atau
mistisnya sendiri-sendiri kayak gitu, baik dari warga lokal maupun cerita-cerita yang berkembang di masyarakat kayak gitu. Ya kayak contohnya misalkan kayak gue dengar dari orang-orang di kampung gue lah, kalau misalkan kayak kejadian yang nyemplung itu kira-kira jam 2 gitu kan. Ternyata di daerah yang di sono ternyata jam 3 gitu kan, beda kan itu Iya, kan. benar. Kayak gitu sih, klarifikasi aja. Nah, jadi Nah, jadi ini berarti lokasi lu Bang Pen itu di rumah mbahnya si Albert yang lu ceritain tadi. Jadi jarak antara rumah gua ke rumah Albert itu ngelewatin tempat itu. Kebetulan emang tempatnya rumahnya mbahnya Albert. Jadi tengah-tengah lah. Oh, tengah-tengah di antara Bulan rumah lu ke tengah-tengah. rumah mbahnya si Albert kayak gitu, tengah-tengah. Ya, rumah mbah gue itu tepat di jalur kali itu, sungai itu, di sungai itu. Oh, ha. Jadi sebelum nyampe ke rumah kakek gue, itu dia belok ke kanan kali itu. Sebelah kirinya itu sebelum nembus ke kakek gue, itu udah belok dulu dia. Tapi tepat samping kali itu. Oh, oke, I see. Nah, di situ tuh bisa dibilang persimpangan air lah. Ini sebelumnya bisa dijelasin kali itu lebarnya itu semana sih? Kali itu kemungkinan lebar sekitar 5 meter lah. Gede ya berarti ya, lebar ya? Iya, sekitar 5 meter. Cuman emang kali itu tuh banjir kalau hujan aja. Sama musim, kan kalau di kampung itu musim apa namanya, rendeng ya. Iya, Jadi musim sumber. ya. Oh, keluar air di situ. Iya, iya. Tingginya kira-kira sekitar 7 meter lah, agak dalam itu. Wah, termasuk yang kali, ya bisa dibilang kali besar lah. Kali besar. Nah, kali Iya, itu kan jalurnya itu kan dari selatan ke utara ya. Dari selatan ke utara itu jalurnya. Ujung dari selatan kali itu tuh kuburan. Sebelah kirinya dari ujung kali itu. Oh, Yang oke. sebelah selatan ya, Aha. selatannya ya. Itu kuburan ya. Dulu pernah kan di bawah kali itu yang tepatnya di Proliman itu, di jembatan itu. Dulu tuh ada pernah ini kayak pocong gitu loh. Kain kafan. Aha. Kain kafan sama apa ya, kayak pocong gitulah. Nah, karena orang penasaran karena ujungnya itu kuburan, Aha. gempar dong di situ. Ini kali mayat atau gimana kok ada di situ gitu kan? Ini bentar. Ini berarti bukan sosok ya? Bukan. Bentuk Jadi ya? bentuk. Nah, waktu itu belum ada orang yang berani untuk turun untuk buka itu deh, gitu kan. Nah, ceritanya untuk ngelihat itu belum berani ya? belum ada yang berani itu. Jadi sempat ramai dulu di situ, di Proliman itu tuh. Posisi berdiri apa tiduran? Tidur, posisinya tidur, kayak ya, bisa dibilang tuh kendang tuh bahasa Indonesia nya apa ya, apa namanya, terbawa arus lah gitu. Oh, iya kayak sih dia terbawa arus, mungkin tanahnya tergerus gitu kan? Ya kayak gitu. Jadi kan karena pemikiran orang situ kan di ujung kali di sebelah selatan itu kuburan, takutnya itu gitu kan. Nah, belum ada orang yang berani. Itu waktu itu rame. Kalau nggak salah itu kalau seingat gue ya, kalau enggak namanya Mas Guntur atau Mas Guntur apa Sutino gitu namanya, itu berani turun tuh buka, dan ternyata itu kepalanya itu tuh dibuka, itu ternyata cuman ini apa namanya, kelapa. Nggak tahu itu fungsinya apa, itu orang yang bikin kayak gitu ya. Nah, di badan-badannya itu kayak klaras itu apa ya, yang daun kering pisang itu kan. Iya. Ya, itu dalam-dalamnya cuma ditutup kayak kafan, kayak pocong, persis lah kayak pocong gitu. Pas dibuka itu ya udah, akhirnya ya dibiarin aja kan. Tapi setelah itu kejadian anehnya itu langsung hujan badai, angin gede, padahal tadinya terang tuh. Oh, oke, I see. Berarti itu entah orang iseng pun juga bukan orang iseng lah ya. Enggak. Iya, kayak cocologi lah. Cocokologi lah ya. Cocokologi ya. Maksudnya iya. Kayak orang apa namanya, bersembah berhala kayak gitu-gitu, gimana sih? Oh kayak iya. apa sih? Ya, ilmu hitam mungkin ya. Kita nggak tahu, singkat cerita dari situ. Terus ya udah, itu langsung kejadian kayak gitu kan. Maghrib lagi kan. Padahal itu cerah tadinya itu. Tapi nggak lama dari kejadian itu, setelah kelar itu langsung kayak gitu, hujan angin gede gitu kan. Langsung banjir gede. Oke. Itu salah satu kejadian horor pertama. Terus kedua kalinya yang tadi temen gue itu yang namanya si Andri Kamel namanya. Kalau dia dengerin. Nah, dulu kejadian itu bokapnya. Yang kejadian bokapnya.
kalau nggak salah waktu teraweh. Kejadiannya mirip sama Pendi, ada orang. Di lokasi yang sama. Enggak, itu tepatnya di depan rumah kakek gue. Nggak jauh dari situ. Nggak jauh dari situ lah ya. Nah di situ tuh ada pertigaan. Nah situ ada buk ya, bisa dibilang buk ya. Buk itu pertigaan buk. Nah waktu mau berangkat teraweh, sholat teraweh, si bapaknya ini ngajakin si Andri ini, si Kamel ini buat sholat, ngajakin. Ya udah duluan aja Pak, gitu. Pas berangkat, ternyata si Andri ini terawehnya itu bukan di daerah sana, di tempatnya Mas Guntur di sebelah selatan. Nah, sedangkan bapaknya itu sebelah utara. Intinya nggak di tempat yang sama lah ya. Ya, intinya nggak di tempat yang sama. Nah, waktu pulang si bapaknya itu ketemu Andri di bu itu. Ketemu si Andri. Iya, si Andri itu, si Kamel itu ketemu di situ, lagi duduk di bu itu, diem aja. Oh, oke. Ya sama persis. Pakai ya kayak orang mau sholat aja lah, sama persis gitu. Iya sih. Cuman ngapain kamu di situ gitu kan? Diem aja gitu kan. Ayo kalian gitu kan. Kan memang kebiasaan sendiri-sendiri ya, berangkat sendiri pulang sendiri, ya udah biarin aja lah gitu. Ya. Pas nyampe rumah ketemu si Andri juga. Berarti siapa gitu yang di sana tadi gitu. Yang di sana itu iya siapa gitu. Iya. Mungkin ini yang disebut setan mendo-mendo itu loh. Oh, yang orang menyerupai itu ya? Iya, kan setan mendo-mendo yang dia mirip-miripin gitu. Di situ mirip-miripin orang yang kita kenal, banyak banget orang yang kita kenal miripin gitu di situ tuh. Iya. Nah waktu itu bokapnya itu nanya sama si Andri gitu kan, untuk mastiin, loh kamu tadi di sana kok udah nyampe duluan gitu kan. Di sana mana katanya si Andri. Jadi itu di depannya Mbah Abdul gitu kan. Lah kamu tadi sholat tarawih di mana? Tempatnya Mbah Rimon di Mas Guntur gitu. Loh bukan di sana? Enggak. Ini baru nyampe juga sama. Loh ya tadi siapa tadi? Iya gitu, lebih ke mendo-mendo gitu kan. Dia nyerupain, mirip-miripin kayak gitu. Dan memang di situ, terutama di Proliman itu ya, itu mistisnya memang yang begitu-begituan gitu. Jadi orang yang menyerupai, orang yang diem. Terkenalnya di daerah sana tuh gitu ya. Berarti banyak kejadian kayak gitu di sana ya. Ya gitu. Terus karena tikungan di situ juga kan banyak persimpangan di situ kan. Kebetulan tuh persimpangan dan tikungan. Jalur utama di jalan utamanya itu tikungan. Oh, oke. Itu juga banyak orang jatuh di situ juga dulu. Kejadian yang aneh-aneh, tahu-tahu jatuh kayak ada yang lewat. Iya, di tikungan, tepatnya di tikungan Proliman itu. Padahal kalau dulu itu jalan tuh masih bagus-bagus aja gitu loh. Maksudnya ya aman, dibilang rame ya nggak rame gitu kan. Dan rata-rata itu kejadiannya itu mau maghrib lah. Ya kebetulan pas gue nongkrong di situ, karena kan emang sore-sore itu biasa sama anak-anak kumpul sore-sore kayak gitu sebelum mau maghrib. Itu biasanya nongkrongnya di situ. Nah makanya sering tahu orang yang jatuh gitu-gitu. Berarti kalau di sana lebih ke dalam tanda kutip ya, lebih ke iseng lah ya. Iya, iseng. Iya. Ada kisah. Di situ aja masih sering Banaspati. Oh ada di sana? Nah, ada di sana. Ya itu. Jadi Banaspati itu kan yang api itu ya. Iya benar, api. Banyak banget kejadian-kejadian yang tiba-tiba api kayak ngejar, kayak kita tahu-tahu dihadang api. Di sana ada ya, maksudnya ada yang kayak gitu ya? Ada. Masih ini Pak, masih bisa dibilang mistis-mistis ya seperti orang Jawa lah, karena emang mayoritas orang Jawa ya. Iya benar. Karena Iya memang yang gue tahu ya, informasi yang gue tahu Banaspati itu dia memang ada di kayak daerah-daerah kampung-kampung kayak gitu. Itu masih emang ada sih. Dan ternyata di sana ada juga ya kayak gitu ya. Gue sendiri juga pernah ngeliat. Oh pernah? Lu sendiri pernah? Pernah, gue waktu itu maghrib. Ya pokoknya kejadian juga waktu itu maghrib. Itu kejadiannya waktu gue disuruh, kalau nggak salah itu disuruh beli kerupuk, kalau nggak salah itu beli kerupuk maghrib warung. Nah itu waktu gue balik dari beli kerupuk itu di jalan itu ya, dari atas itu, dari gunung tuh kan, Gunung Tanggamus kan. Jadi dari Gunung Tanggamus itu dari ujung kelihatan tuh merah banget terbang itu kan. Terbangnya juga nggak begitu tinggi gitu, kelihatan deh jelas itu api. Terus waktu gua ngeliat itu terbang dari Gunung Tanggamus, bener-bener ya udah di atas gue gitu, lewat gitu kan. Dan itu hilangnya udah di situ, hilangnya wes. Di sana berarti masih banyak ya kayak gitu ya? Aduh, banyak. Waktu itu kejadian itu ngejar malahan Pak. Jadi ngejar gimana tuh? Ya sama aja, jalurnya itu
dari rumah Albert mau ke arah rumah gua. Jadi biasa kan di sana tuh kalau sebenarnya tuh kalau maghrib tuh kenapa orang Jawa jangan keluar rumah karena pasti kejadian tuh ada aja gitu kan. Iya, biasanya itu terjadi di waktu sendakala. Ya, Iya, benar, sendakala. Jadi waktu itu emang lagi dia naik motor apa naik sepeda gitu. Tahu-tahu kayak dikejar kayak banaspati api. Jadi sampai depan rumah gua itu dia udah kayak kecapean. Naik sepeda. Gua lupa sih ya. Cuman pokoknya dia nggak jalan kaki. Ya kalau misalkan naik motor juga kalau ngeliat kayak gitu kan berasa capek kan, kayak dikejar-kejar juga Iya, berasa benar-benar. capek. Ya tahu-tahu dia kayak kecapean kelelahan gitu, teriak-teriak, minta tolong, katanya ada api ngejar-ngejar gitu kan. Ya udah sampai rumah, cuman udah hilang. Tapi rasa takutnya itu masih ada, dia kelihatan dari mukanya kan. Jadi ceritanya pas pertigaan, ngelewatin pertigaan itu, apinya tahu-tahu muncul lunging. Makin deket kan, dia makin ngejar. Iya. Tahu-tahu sampai ke rumah gua hilang. Pokoknya serem dari situ. Jadi kayak api-api kayak itu masih umum. Saat ini setahu gue ya, dan informasi yang pernah gue dapat dan ada cerita juga yang pernah gue dapat, banaspati itu rata-rata dari cerita yang pernah ada tuh dia tuh lebih ke ngejar gitu sih. Atau yang pasti dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi contoh pernah saudara gue cerita juga, dia orang Semarang gitu kan. Temannya dia, temannya dia tukang beca dulu kan. Nah si temannya ini dia narik lah ceritanya. Gue lupa cewek atau cowok gitu kan naik becaknya dia. Nah itu dia di jalur di pinggir kali gitulah, di pinggiran kali gitu. Pas satu waktu nyala tuh dari tempat penumpangnya si becak itu tuh nyala terang terus kayak terus iya lama-lama jadi api kayak gitu. Dia udah tahu, bilang gitu, wah ini banaspati, langsung dia kabur. Nah satu-satu ini katanya ya gue nggak tahu juga sih, mitos yang berkembang. Kalau kita dikejar banaspati itu buka baju, buka celana, telanjang terus tengkurap katanya ya. Jadi kalau itu biar apa maksudnya? Gue nggak tahu juga. Dan itu yang dipraktekin sama si tukang beca itu, sama temennya saudara gue itu yang dipraktekin. Dan ternyata ya udah dia pas dia udah bangun udah nggak ada itu apa sosok itu gitu, hilang aja gitu. Gue nggak tahu ini mitos yang berkembang atau mungkin ada mitos lain yang solusinya tuh berbeda kayak gitu. Dan logis yang gue dapat adalah karena kan jin itu atau setan dia ada di batas dengkul manusia, nggak bisa turun lebih daripada itu gitu. Makanya kan ada yang bilang apa biar nggak kena santet tidurnya di bawah, jadi pakai kasur gelaran. Karena si jin ini atau setan ini atau ilmu jahat dia nggak sampai ke permukaan bumi, jadi batasnya itu satu lutut di atas bumi gitu. Nggak nempel tanah gitu. Nggak nempel tanah. Nah mungkin logis juga ketika orang dikejar di banaspati ya sebenarnya nggak usah harus buka baju sih, tinggal tengkurap aja gitu kan. Tengkurap aja. Tapi logis tengkurapnya itu masuk lah itu. Oke, keren. Kali ini episodenya soal banaspati dan setan mendo. Tapi maksudnya gue, jadi sebenarnya tempat gua itu kalau orang yang tahu, orang yang bisa ngeliat kayak gitu, jadi tempatnya itu banyak perempatan gitu ya. Iya. Di kampung itu kan banyak perempatan, Iya. sekat-sekat gitu. Jadi pas banget tempat gua itu perempatan ke selatan itu sampai ke rumah kakakku itu sekitar 200 meter juga, lebih masuk lagi dari tempatnya Albert. Jadi di situ cuman ada beberapa rumah. Jadi katanya di situ itu kayak pasarnya. Oh, I see. Tempat berkumpulnya lah gitu. Dari banaspati itu munculnya dari pintu masuknya lah. Di tempat kakakku aja rumah. Jadi dulu ceritanya pas kakakku nikah, dia kan bikin rumah. Kebetulan itu rumahnya itu posisinya di gunungan. Nah, sebutnya gunungan gitu. Ya bukit. Awalnya itu sebelum jadi rumah itu kan emang nggak diurus tanah itu, pekarangan lah sebutnya, pekarangan yang nggak bisa ditanemin apa-apa, ya udah kosong. Ada batu. Di situ tuh batunya nggak terlalu gede, cuman dia emang ketanam. Jadi sebelum dibangun itu emang diambil batunya biar bisa diratain. Nah ada beberapa kejadian yang dari awal itu ya, kejadian dari batu itu banyak kejadian yang awalnya nggak bisa pecah. Jadi beberapa kali
mau dipecahin, biasanya kan kita juga mecahin batu itu kan bukan pribadi ya, jadi nyuruh orang yang emang orang tukang batu, Bahpo bukan? manganan Mbah Damun Bet. Oh, Ya di situ dia udah ahlinya tukang batu. Biasanya sih ya paling dengan lihat kondisi batunya segitu mungkin 1 hari 2 hari kelar. Cuman ini di kondisi yang berbeda itu bisa seminggu sampai sempat sakit. Jadi ternyata di situ itu ada penunggunya, karena ada saudara juga yang dia hobi banget sama hal-hal goib. Dia sempat mimpiin gitu. Katanya di situ ada batunya Pak keris ya kalau nggak salah, aku juga lupa. Akhirnya ya udah minta disaratin, kan kalau orang Jawa pasti gitu ya. Syaratnya ini. Akhirnya bisa diambil tuh batunya, akhirnya kelar, tanahnya diratain, progres bikin rumah juga berjalan. Proses rumah itu jadi emang banyak kejadian-kejadian yang aneh juga sih. Yang paling aneh salah satunya ruangan living room, ruang tamu ya. Iya. Living room anjing. ya. Sorry. Selatannya ke bawah, Bang. Waktu udah mau jadi, tiba-tiba batanya tuh ambrol. Ya pokoknya nggak ada angin, nggak ada hujan. Tahu-tahu tuh rubuh berapa kali, rubuh lagi dibenerin. Ternyata penunggunya itu sebenarnya masih di situ. Waktu kejadian yang batu itu dia belum mau pindah. Cuman emang nggak ganggu. Nah pas kejadian itu dia nggak tahu kenapa, tahu-tahu muncul lagi. Oh pas pembangunan itu muncul lagi. Dia muncul lagi. Ya udah akhirnya disamperin malam-malam tuh berapa orang. Ceritanya pengen biar nggak ganggu lah, berantem tuh kejadian di situ. Jadi orang yang suka goib. Oh gitu, ada kontak lah gitu ya. Serem juga ya. Serem Bet. Jadi abangku yang mau ninggal rumah itu, saudaraku 2 orang, sama 1 orang ini yang suka hal-hal goib gitu ya, masih saudaraku juga sih. Udah tengah malam samperin, udah tuh berantem ya, saling sama-sama tahu goib. Yang nggak tahu goib tuh cuman suruh doa aja, cuman dia bener-bener tahu tuh kejadian. Jadi kayak dia ditonjok terbang, tahu-tahu dia lompat jatuh tersungkur gitu, terjelembab. Ya itu tahu-tahu terbang, terus berantem, ada muncul suara. Nah pas klimaksnya ini akhirnya ketemulah itu keris atau batu gitu. Akhirnya disimpan sama dia. Masih yang suka goib ini? Iya disimpan, ya udah dirawat lah ya, emang karena dia suka kali ya. Ya akhirnya setelah kejadian itu kelar. Cuman emang gua kalau di rumah itu sampai sekarang pun kalau masuk ke rumah itu tuh hawanya beda emang. Di rumah itu tuh banyak yang suka ngelihat anak-anak kecil lari. Oh, berarti di situ lebih ke kampung kali ya? Iya. Kampung dunia lain gitulah. Kampung dunia lain di situ. Jadi di rumah abangku itu emang ujungnya dari perempatan yang di sebelum gua sampai ujungnya itu ya di situ. Oke. Itu yang di jalur kali itu yang di tempatnya Mbah Ngabtul sampai ke tempatnya si siapa itu? Genje ya. Itu kan kayak lewat situ, daerah-daerah situ kan anyep. Gimana ya? Rasanya itu aneh gitu loh. Hawanya beda. Tempat kakek gue pun juga kayak gitu. Di tempat kakek gue itu kan rumahnya samping-sampingnya karena emang ada kali ya. Jadi di pinggir-pinggirnya sebelum ke rumah itu tuh ada dibikin kolam. Samping rumah itu adalah kolam lama lah, dibikin kolam. Nah dia bikin kolam lagi itu. Cuman ini cerita mungkin kalau misalkan ada orang yang dengar salah, ini kan emang dengar cerita dari orang-orang ya. Itu kan kejadiannya di mbah gue. Jadi ceritanya waktu mau bikin kolam yang sebelah kali itu ada batu sama itu ada batu gede gitu kan. Nah kebetulan dulu tuh yang emang disuruh kerja di tempat mbah gue itu tuh namanya Mbah Sibo, pemecah batu juga gitu kan. Sama kejadiannya itu batu itu gede banget di kolam itu, terus karena mengganggu buat kolam itu, yang pertama susah dipindahin, kedua nggak bisa dipecahin. Nah kejadian itu waktu itu si Mbak Sibo ini bilang kan, ini susah nih batunya dipecahin ini gini kayaknya mistis gini gitu kan. Nah emang karena emang si mbahku itu bisa dibilang orangnya keras dan emang agamanya emang kuat gitu kan ya. Nah itu kayak gitu aja diiniin, bacain bismillah aja kelar itu. Bener dibacain doa sama dia pecah itu. Bener-bener bisa diratain diambil. Okay. Cuman kurang lebih 1 minggu dari situ mbakku stroke sakit.
Nah, ini cocologi dari dengar-dengar orang-orang yang ada di situ, karena gue dengar beritanya aja ya. Nah, akhirnya kurang lebih ya 1 minggu itu, jadi mbah gue meninggal. Kan kita nggak tahu ya, namanya orang stroke kan bisa dari capek kayak gitu. Tapi dari cerita-cerita yang tersebar dari orang-orang di situ, Mbah Sibo pun itu mengeluh nggak bisa dipecahin, nggak bisa dipindahin gitu kan. Iya. Ya, cuman cocologi kan kita nggak tahu. Ya semoga aja memang ya sudah takdirnya gitu kan. Oh, gue inget gue pernah ngalamin kejadian, lupa gue. Apa gimana? Itu Boleh benar-benar diceritain? real itu. Gue ceritain ya. Ah, ngalamin sendiri nih. Ngalamin sendiri dan bener-bener apa ya, buset. Jelas lah. Ngeri deh. Ah. Jelas banget dan berasa gitu. Karena udah mengalami hal yang fisik gitu kan. Oh, sampai fisik Itu- ya? Iya. Jadi dulu kan ceritanya kakak gue punya kebun di daerah Ulu Belu namanya. Daerah Ulu Belu. Perjalanan dari rumah ke kebun itu sekitar kurang lebih, karena jalannya jelek, itu 3 jam sampai 4 jam deh. Dari Motor rumah tuh ya. dari rumah ke kebun. Nah, itu namanya daerahnya itu dulu di Ulu Belu lah. Lebih tepatnya itu di Gunung Sari. Oke. Waktu itu karena perkebunan itu kan jauh, jadi kan otomatis harus menginap di sana. Jadi waktu itu kalau nggak salah itu waktu panen kopi itu sekitar kurang lebih 3 bulan sampai ngejemur tuh kopi sampai selesai lah. Ah. Itulah. Tapi kebetulan waktu itu dulu gue waktu sekolah kan, jadi cuman beberapa minggu libur sekolah waktu itu kalau nggak salah. Iya, iya. Jadi waktu itu karena kebetulan gue juga pertama kali nih ikutan, karena penasaran daerah kebun di sana itu kayak gimana sih gitu kan. Nah, waktu itu kebetulan itu berangkat aku sama temanku sama kakakku, abang. Nah, berangkat bertiga ke sana. Mm-mm. Nyampe di sana, tinggallah di gubuk. Kebetulan gubuknya itu panggung, udah kayak rumah lah, panggung, tapi masih kayu. Dia panggung kayak balik gitu, ada atap terus terbuka kanan kirinya kayak pos ronda gitu, atau dia rumah? Lebih rumah, cuman masih papan kayak gitu. Iya, Jadi iya. tidurnya itu di atas. Nah, di bawah itu untuk masak, makan, Oke. gitulah. Nah, jadi nyampe sana itu udah sore lah di sana itu, karena berangkatnya kebetulan siang ya. Nyampe sana mandi, udah kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Di sana itu bener-bener kalau bilang sepi ya. Di sepinya di kampung itu masih ada motor kadang lewat gitu ya. Iya, iya. Kalau di sana Oke. itu bener-bener di kebun. Jadi kita kalau bertetangga itu tetangganya itu di ujung sana. Maksudnya ujung tuh bisa dibilang di bukit sana tuh. Kelihatan lampu kecil doang. Kebayang. Belum ada listrik. Jadi yang di atas sana itu juga kalau misalkan listrik itu tuh dari diesel. Nyalainnya itu cuman mau maghrib sampai kira-kira jam 9 lah. Kan kalau mereka mau nonton TV atau musikan kayak gitu-gitu. Nah, kalau tempatku pakai tenaga surya. Kebetulan dulu itu udah pakai tenaga surya. Oh, udah modern. Oke. Udah. Iya. Ya untuk penerangan aman lah gitu ya. Tapi kalau lihat keluar mau kencing aja, waduh. Tapi waktu sebelum kejadian aman ya, maksudnya aman. Kencing keluar aja gitu ya. Oke. Nah, hari pertama malam capek, karena udah capek tidur itu ya bertiga lah, aku, temanku, kakakku. Bertiga tidur di atas. Nah, kira-kira jam 12 apa jam 1 malam ya. Itu gubuk kayak mau roboh, goyang kayak gempa, tau gak sih? Nah, tanya nih sama mamasku, "Mas, ayo kalau udah gempa nih turun nih, gitu turun." Kakakku cuma bilang gini, "Abangku, santai aja, nggak akan bakal rubuh, katanya. Kuat rumah ini mah." Gitu. Belum ngasih tahu oke. dia. Iya. Ini roboh nanti gitu kan. Enggak, udah aman, tidur aja. Gimana bisa tidur ya? Waktu itu cuma duduk aja sama temanku ngobrol, apaan sih ini bisa kayak gini, bener-bener kayak mau rubuh itu gubuk. Jadi Goyang. goyang itu. Iya, tau sendiri, rumah kayu dan di atas kan berasa banget kalau goyang ya. Iya, I see. Kurang lebih kira-kira 5 menit ada lah. Lama 5 menit, bos. Lama. Gempa aja paling Jadi- hitungannya detik. Iya, jadi goyang, terus kita bangun, berhenti goyangnya. Mhm. Habis itu kita mulai tidur lagi, goyang lagi, sampai benar-benar kita itu asem banget nih. Kok gempa begini amat ya gitu. Akhirnya ya udahlah, karena kita nggak berpikiran aneh-aneh, ya udah mungkin gempa gitu. Udah pagi bangun, panen kan, kita berkebun, maksudnya metikin kopi itu. Nah, di situ kan banyak yang metikin ya. Ada tetangga-tetangga di situ yang ikut bantuin metikin gitu kan. Nah, ngobrol lah Oke, ceritanya. Mhm. Bu, tadi malam gempa keras banget ya. Di mana ada gempa kali gitu? Bapak emang gak ngerasain tadi malam gempanya keras banget? Enggak, katanya dia. Mungkin kayaknya gempanya di tempat kamu doang.
karena tanahnya di tempat kamu tuh kurang bagus. Jadi tempat gubuknya, belakang gubuk itu kayak ada bisa dibilang mata air ya kali ya. Bisa dibilang tanahnya itu basah gitu loh. Nah, singkat cerita, ngobrol-ngobrol sama mereka, ya udahlah, pulang sore, mandi segala macam, karena udah capek, tidur lagi. Jam 1 lagi, begitu lagi, parah banget, makin parah itu. Bener lama itu, asem banget. Di jam yang sama dengan hari sebelumnya? Iya, digoyang abis itu. Habis itu kita mikir ya sama temanku ini apa-apaan sih, masa gempa tiap hari gitu kan. Ya udah, sampai 3 hari itu. Total 3 hari begitu. Nah, hari keempat pagi-pagi biasa metik-metik lagi, ngobrol-ngobrol sama tetangga. Ada yang nyeplos. Waktu aku nanya tuh sama tetangga-tetangga, kok tiap hari di sini gempa ya, udah 3 hari ya. Di tempatmu tuh, aku kasih tahu, di situ tuh ada tikus. Tikusnya di situ tuh lumayan besar. Dirijinya itu sekitar pisang kepok. Tahu pisang kepok nggak sih? Tahu. Nggak logika ini, tikus segedenya kayak gitu kan. Giginya atau tikusnya segede pisang kepok? Jarinya. Oh, jarinya segede pisang kepok. Jarinya segede pisang kepok. Yang bener aja Pak gitu kan. Masa iya ada tikus kayak gini? Ya kamu belum tahu daerah sini gitu kan. Terus ada yang nyetul lagi, itu mah kenalan doang, besok juga udah enggak gitu kan. Oh, terus ada itu penunggu rumahmu, gubukmu itu, kebunmu tuh ada yang nunggu. Itu genderuwo habis deh gue. Itu benar-benar langsung gemeteran gue. Mulai dari situ. Dari siang sampai malam sekitar mungkin 1 minggu gue nggak pernah pulang di gubuk gue. Gue tinggalnya pasti di tempat tetangga. Sedari itu. Jadi pulang kerja, pulang metikin itu ke tempat tetangga. Habis itu balik lagi ke situ. Teman gue juga udah nggak betah. Okay. Aneh gitu kan. Nah, terus kita juga diomongin sama orang-orang situ kalau setiap orang baru yang ada di situ itu pasti kejadiannya sama. Dan katanya itu bisa dibilang penunggu dan itu cuma mau kenalan aja gitu. Setelah itu nggak akan ganggu. Tapi nggak kelihatan fisik ya? Enggak, cuman iya gitu, dioyok-oyok kan. Gubuknya. Berarti kakak lu sebelumnya itu udah tahu dan dia biasa aja gitu ya? Soalnya kakak gue dulu pertama kebun di situ, punya kebun di situ. Itu sakit-sakitan terus. Berarti kakak lo itu maksudnya dia udah terbiasa sama hal kayak gitu. Bahkan mungkin dia sudah pernah ketemu langsung. Iya, singkat cerita itu dia pernah dikasih lihat lah gitu kan. Maksudnya dulu tetangga yang di sana loh. Jadi punya kayak indera keenam gitu di sana. Jadi kakak gue dikasih tahu lah, dikasih lihat gitu kan. Semenjak dikasih lihat itu, kakak gue udah nggak pernah sakit-sakitan lagi. Jadi di situ tuh dia tinggalnya. Itu tuh di situ ada pohon gede banget itu. Apa yang buat pohon Natal tuh? Pohon apa? Pinus, cemara. Cemara. Nah, di situ tuh ada pohon cemara, itu tuh ada 4. Posisinya itu tuh bener-bener ngiterin di pojok-pojokan gubuk itu. Ada 4 gede-gede banget. Itu dia tinggalnya di pohon-pohon itu, kadang di pojok situ, kadang di sana. Itu pohon udah mati, cuman masih berdiri tegak gitulah. Iya. Gitu. Setelah itu sih, gue tinggal di situ aman-aman aja gitu. Cuman mereka yang pernah mengalami sama gitu loh. Jadi rata-rata 3 hari juga gitu. Itu cuma ada di gubuk lu aja nih? Iya, ada lagi satu. Jadi kalau di sana kan kalau misalkan musim nih, musim kopinya itu dipetikin, habis itu dimasukin karung. Nah, itu nggak langsung dibawa, itu benar-benar masih di kebun. Nah, dulu itu ada orang yang maling di situ tuh, yang mau ngambil kopi itu gitu kan. Nggak bisa keluar dari kebun gue, bro. Nggak bisa keluar, nyasar dia. Pokoknya setiap dia katanya dia itu mau kemana-mana tetap balik lagi ke situ. Oh, I see ya. Jadi pas kakak gue mau metik, itu ketemu sama orang itu, terus orang itu langsung minta maaf gitu. Jadi dia katanya saya dari orang mana gitu, lupa. Pokoknya bukan orang situ lah gitu kan. Niatnya tapi jelek lah ya situ dia. Niatnya jelek gitu. Jadi memang orang itu udah niat jelek dan ketemu sama kakak gue langsung minta maaf dan dia ngejelasin kalau dia ke situ mau niat gini segala macamnya, mau maling lah ceritanya gitu kan. Nah cuman nggak bisa keluar dari semalam sampai sekarang katanya gitu. Itu berarti semalaman ya, sampai pagi ya? Sampai pagi, sampai kakak gue berangkat metik. Tahu-tahu ketemu jungkruk di itu mata air. Iya, di belakang gubuk berarti. Nah, di situ. Dan memang menurut cerita dari tetangga juga yang ada di sana, salah satu kebun yang teraman, yang barang-barangnya nggak pernah diambil, walaupun gubuk gue itu ada kayak tenaga surya kayak gitu kan lumayan tuh boy. Iya. Lumayan mahal lah kalau diambil kan, nggak pernah hilang boy.
alhamdulillah puji Tuhannya itu kayak kebun tuh walaupun ditinggal lama ada yang jagain gitu. Pernah diceritain nggak bentuknya kayak gimana sama kakak lu gitu? Kalau kata tetangga ya, bukan kakak gue ya, itu besar katanya. Hitam, gede, rambutnya panjang, kukunya panjang-panjang gitulah. Kalau dengar ceritanya katanya gede banget gitu. Oke. Logisnya kalau dibilang gede ya memang gede banget, bisa goyang-goyang gubuk kan, berarti bukan orang. Iya, paling enggak dia ngelebihin rumah itu kan. Gue yang masih heran itu kan fisik boy, goyangin gubuk ya. Kok bisa gitu loh? Itu kan hal yang sulit dinalar gitu ya. Tapi emang kejadian gitu loh. Iya benar-benar. Oke. Ya itulah singkat ceritanya. Bisa dibilang mistis yang berbahaya ya. Takutnya rumahnya ambruk atau kita kerubuhan atap lah paling enggak gitu kan. Bisa bayangin aja boy, orang yang maling itu seandainya kakak gue lagi nggak di rumah di situ, di kampung gimana? Siapa yang nyelamatin tuh orang? Iya benar. Nggak bisa keluar dari situ kan? Iya. Tetangga jauh banget, gak ada itu. Kebun luas, nggak bisa keluar dari daerah itu, kayak orang-orang hilang. Misalkan orang yang sering daki gitu ya, kalau dengar cerita kayak gitu atau ketemu orang udah mati kayak gitu, bisa aja itu kalau nggak ketemu sama kakak gue yang kebetulan ada di sono kan. Oh iya, bener. Gokil. Ngeri. Gokil. Ceritanya luar biasa, anjir. Tapi emang di sana tuh dari cerita yang awal, dari yang sebelumnya terus yang sekarang juga unik sih. Maksudnya uniknya tuh dugaan gua. Kayaknya tuh kampung lu berdua berdiri di atas kampung lain gitu, atau bersandingan atau berbarengan dengan kampung lain yang ada di situ gitu. Iya. Ini maksudnya orang tuh mempercayai itu juga. Jadi ya jangan lupa tetap permisi kalau ada apa-apa. Namanya juga kita berdampingan, jangan saling ganggu ya, kalau bisa saling menjaga ya, gitu-gitu aja sih pesan-pesan orang tua. Jadi mereka tuh lebih ngebaur ke masyarakat kampung lu gitu kan, aktif masyarakat gitu ya Pak ya, aktif gitu ya Pak ya. Iya, karena terlalu aktif dan banyak kejadian yang mungkin serupa. Dan itu bukan yang gue nggak tahu ya, ada yang mencelakai atau enggak. Cuma kalau dari cerita sih nggak ada yang mencelakai, ya cuma kayak dari saling sapa antar warga aja gitu. Iya. Mungkin ini gue kasih judulnya berdampingan dengan kampung lain gitu. Tetangga sebelah kali ya. Tetangga masa gitu. Iya, tetangga masa gitu. Gokil. Karena ya memang hal-hal kayak gitu jadi hal yang umum di kampung lu berdua gitu. Jadi hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa, heboh. Gua habis ketemu ini, enggak, kayak hal yang biasa aja udah gitu. Karena mungkin udah adat atau mungkin kebiasaan orang Jawa kali ya. Iya, benar. Tempatku itu emang buat healing tuh enak banget deh. Jadi bisa menyatu sama alam dan goib. Jadi menyatu dengan alam goib ya, ada tempatnya. Iya, benar-benar healing gitu kan. Kalian kalau yang ada yang mau healing, lu kampung lu mau jadiin tempat wisata nggak sih? Jadi kampung wisata nggak sih? Siapa tahu jadi kampung wisata horor kan? Banget kampung, selain horornya, tempat gua tuh sebenarnya bagus ya karena emang masih alam banget ya. Belum kesentuh sama wisata banyak. Iya benar. Jadi benar-benar natural, which is lu gak usah pakai bahasa Jaksel dong. Nih kalau gua share di sini, gue suruh ke tempat lu terkampung lu tiba-tiba rame gimana? Ya bagus dong. Bagus. Berarti ya. bisa ornamen daerah kita. Ya, buat para warga kampung yang mau berwisata atau berlibur boleh disebut kampungnya lah. Tokannya Gunung Tanggamus. Jadi Gunung Tanggamus itu banyak banget perkampungannya. Salah satunya di kaki Gunung Tanggamus di daerah saya itu ada tempat kampungnya itu namanya Simpang Kanan. Jadi Simpang Kanan itu tempatnya itu banyak pesawahan ya, Bet ya. Ya, jadi Gunung Tanggamus itu bisa dibilang Kabupaten Tanggamus. Jadi gunung di situ tuh berada di Kabupaten Tanggamus gitu. Nah, dusunnya atau pekon kalau bisa dibilang itu, kalau daerah kita itu penyebutan desa itu pekon ya. Itu desa itu kalau di tempat gue namanya Desa Dadapan, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus. Nah, kalau di tempatnya si Fendi itu dusun Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus. Jadi emang bertetanggaan lah, samping lah. Cuman emang deket atas kalau bisa dibilang lah ya. Iya benar. Bagi buat warga kampung yang mau berlibur atau mau healing, bener-bener literally healing, baik healing secara alam maupun alam goib,
bisa langsung ke kampung Pendi sama Albert. Tapi siap-siap aja kadesnya siapin homestay kayaknya di sana kalau misalkan gua Kopinya boy, kopi oh Lampung. iya, lupa kopi Lampung itu terkenal dan ternyata mayoritas kopi Lampung yang ditemui di kota-kota besar Jakarta maupun di Pulau Jawa itu dari kampungnya si Fendi dan Albert ini gitu. Dan gue pernah dikirimin langsung sama Fendi kopinya. Itu dulu waktu buat acara nikahan gue dan semua rata bilang kopinya enak. Itu kopi apa? Kopinya gokil. Jadi selain wisata desa, kalian juga bisa wisata kopi gitu. Baik perkebunan kopi maupun ya di sana ada oleh-oleh kopi dari sana kayak gitu. Dan pastinya harganya ya pasti jauh lebih murah lah gitu. Iya, langsung petanya Langsung dari petaninya kayak gitu. Thank you. Dan dingin. Wah iya, karena di kaki gunung ya. Iya, benar. Gokil. Dari cerita-ceritanya juga suasana-suasana yang digambarin juga alam banget gitu. Dan gue yakin banyak banget cerita-cerita yang belum di-share gitu. Mungkin bisa kita share di episode-episode selanjutnya nanti. Dan gue bilang sih ini cuma sebagian kecil aja ya. Pokoknya intinya kita tuh dimanapun kita berada, kita tuh nggak jauh yang namanya dengan alam-alam gaib seperti itu. Kita tuh berdampingan. Ya pesan dari orang tua gue juga nggak di kampung gue, nggak di Jakarta, nggak di mana-mana. Yang jelas kita pasti berdampingan dengan hal-hal seperti itu. Saya berangkat dibekali emang pengalaman-pengalaman seperti itu di kampung yang emang berefek banget gitu. Kalau misalkan hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya emang bener ada. Ya kalau misalkan kita nggak mengganggu atau kita minimal menghormati lah gitu, ya kita insya Allah juga akan terjaga dari hal-hal yang memang mencelakakan gitu. Saling bersilaturahmi lah intinya. Iya jangan silaturahmi juga dong. Kalau silaturahmi kan tetap muka. Lu mau silaturahmi Bet. Jadi kita tetap harus saling lebih ke ya menghormati menghargai lah kayak gitu. Ya kita sesama makhluk ciptaan Allah gitu kan. Meskipun kita berbeda dimensi, berbeda alam, berbeda bahan bentuknya gitu, kita dari tanah mereka dari api, cuma kita tidak menutup kemungkinan kita berdampingan di dunia ini gitu kan, di alam ini tuh kita berdampingan dan kita pun ada yang baik ada yang buruk, begitupun mereka gitu kan, mereka pun ada yang baik dan ada yang buruk kayak gitu. Benar. Nggak usah mengusik, terus juga nggak usah menantang. Kalaupun ada yang dalam tanda kutip mengganggu, ya mereka dari yang jahat bukan dari yang baik. Sama juga manusia kayak gitu. Kita lagi jalan diam-diam terus dibegal, sesama manusia loh itu. Lebih ngeri, kita sesama manusia loh. Kita lebih jahat tuh dibanding mereka. Mungkin. Tanda kutip ya, tanda kutip Lampung, begal enggak, itu cuma mereka aja. Jadi aman lah kalau mau datang, apalagi di tempat gue mayoritas emang orang Jawa gitu. Dan masalah suku atau orang Lampung kayak misalkan di berita-berita itu cuman oknum. Iya benar. Orang-orang personal itu masalah personal. Masalah oknum. Jadi kalau ada satu orang jahat di satu kampung ya bukan berarti kampung itu jahat gitu. Iya. Dan kalau ada satu jin atau setan dia jahat sama kita bukan berarti setan itu jahat atau itu jin itu jahat. Kayak gitu. Jadi cuma oknum-oknum aja mau dari manusia maupun jin. Iya. Gitu. Kan ada juga yang jin baik ada yang enggak ya. Iya benar, ada jin baik dan ada enggak. Jin pun ada yang muslim gitu. Jangan mematok rata semua hal ke setan dalam gitu ya. Ke dalam setan. Setan semua sama aja gitu. Setan itu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Iya, setan ya manusia juga ada yang setan juga, emang pada setan semua, apalagi yang pada ituan mabok-mabok kalian ini, astagfirullahaladzim. Iya. Ingat, setan bukan kalangan jin, setan itu ada dalam diri kalian sendiri. Nah. Anjing gue ngomong apaan sih, tai dah. Oke, sekali lagi thank you Albert, Fendi. Gue yakin masih banyak cerita-cerita yang bisa lo share berdua, dan gue tunggu di episode-episode selanjutnya. Pasti gue tagih dari cerita-cerita yang berkembang di sana, dari saudara-saudara, dari kerabat keluarga maupun tetangga-tangga. Share ke kita pokoknya. Kita ceritain tempat-tempat yang kayak diwajibkan, misalkan kalau lewat situ kita harus ngelakson. Itu juga lucu-lucu sih tempat-tempat kayak gitu. Maksudnya kalau lewat ada syaratnya aneh-aneh lah.
Oh ada kayak gitu ya? Boleh gue tagih di episode selanjutnya pokoknya. Ya kalau di klakson ya kayak di contoh kayak di terowongan Casablanca gitu lah ya kalau di Jakarta. Iya oke. Oke sekali lagi thank you Fendi, thank you Albert buat 2 episode yang luar biasa, pokoknya ceritanya luar biasa. Mungkin kalau ada sumber-sumber informasi yang bisa dikerok, yang bisa dikulik-kulik, mungkin bisa ditarik ke podcast Pinggir Sawah lah ya. Oke. Di luar episode horor nanti kita cerita di hal lain aja sih ya. Iya, boleh. Lain dari horor. Iya kan tempat kita kan ada sejarah juga gitu kan. Oh iya, Dulu kayak benar. perkebunan kopi tercipta kan bisa juga tuh. Oh iya benar, nanti bisa di-share juga sampai yang namanya kopi Lampung itu terkenal di seluruh dunia gitu. Bener. Iya. Sumatera lah ya. Salah satu kopi yang wajib ada di coffee shop kopi Lampung, Toraja, ya banyak lah pokoknya gitu. Banyak kopi-kopi yang kayak gitu. Oke lah. Buat para warga kampung yang suka sama konten ini, jangan lupa follow, nyalain lonceng notifikasi, sama kasih bintang. Buat yang gak suka sama konten ini, di skip aja. Oke, terima kasih semua, bye-bye. Thank you Albert, Fendi, buat warga kampung juga. Bye. Yuhu, para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, gitu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.